Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kepemimpinan tentang rekayasa ide yang berjudul Kepemimpinan dalam Operasional Organisasi dan Publik. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama, Andika Ferdiansyah Harahap. Yang kedua, Anggi Puji Nadia Sibuya, yaitu saya sendiri. Yang ketiga, Ayu Eka Suci. Yang keempat, Muhammad Alfi Syahril. Yang kelima, Sandria Aisyah Putri. Yang keenam, Tisaul Jannah. Di sini kita langsung saja memulai ke presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Ferdiansyah Harahap. Saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah kepemimpinan. 1. Permasalahan umum kepemimpinan. Para pemimpin mewarisi tanggung jawab untuk memberi teladan perilaku yang diinginkan, bukan hanya untuk memberi manfaat bagi organisasi, tetapi juga bagi manfaat orang-orang yang mereka bimbing. Kredibilitas pemimpin mempunyai peranan penting karena bawahan atau pengikut akan bersedia menerima kepemimpinan seseorang setelah mempunyai persepsi bahwa pemimpinan organisasi kredibel. Kemudian baru mengikuti langkah-langkah pemimpin dalam mencapai tujuan organisasi. 2. Identifikasi masalah. A. Permasalahan hubungan antara gaya partisipatif, orientasi prestasi dengan kinerja karyawan. Gaya partisipatif dan orientasi prestasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini mengandung pengertian bahwa kinerja karyawan dapat ditingkatkan apabila gaya partisipatif dan orientasi prestasi terus ditingkatkan. Variabel gaya partisipatif dan orientasi prestasi merupakan variabel yang memiliki pengaruh besar terhadap dalam hubungan dengan kinerja karyawan. Yang B. Permasalahan hubungan gaya pengasuh dengan kinerja karyawan. Nah, di sini menjelaskan tentang gaya pengasuh dengan kinerja karyawan. Hubungan antara gaya pengasuh dengan kinerja karyawan. Hipotesis ini terbukti bahwa gaya pengasuh berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Variabel gaya pengasuh merupakan variabel yang memiliki pengaruh terbesar dalam hubungannya dengan kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa gaya pengasuh sangat mempengaruhi kinerja karyawan. Hasil pengujian hipotesis ini sendiri yang menyatakan adanya korelasi positif antara sikap pemimpin, gaya pengasuh, dengan kinerja karyawan. Selanjutnya yang C, pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan dan budaya organisasi ini sendiri secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Budaya ini terlahir dari pemimpinnya dan pemimpin mencerminkan budaya organisasinya. Setiap pemimpin memiliki perangai yang berbeda-beda yang nantinya akan menciptakan budaya yang mencerminkan kepribadiannya sendiri, di mana pemimpinnya menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan. Di samping itu, pemimpin sangat dekat dengan karyawan, sehingga karyawan menjadikan dirinya teladan dalam membangun budaya suportif yang tercermin dari rasa kekeluargaan yang cukup solid. D. Pengaruh antara budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai yang dianut oleh orang-orang yang ada di dalam organisasi. Budaya organisasi itu sangat dijunjung tinggi. Budaya organisasi itu sudah tertanam, bahkan menjadi mendarah daging bagi para karyawan. Walaupun telah munculnya sebuah budaya yang bisa dikatakan yang masih baru, yaitu budaya transparansi atau peningkatan citra. Yang B, ada solusi dan pembahasan. Yang pertama, ada cara memimpin. Kepemimpinan meliputi beberapa proses yang mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi. Memotivasi perilaku untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Dan gaya kepemimpinan yang efektif terdiri atas 3 jenis, yaitu yang pertama ada eksekutif, dan yang kedua ada developer, dan yang ketiga ada autokratis yang baik. Sedangkan ada
ada gaya-gaya kepemimpinan yang harus dihindari. Yang pertama, kompromiser, dan yang kedua, missionary manager, dan yang ketiga, autokratis, dan yang keempat, diserter. 2. Membangun sifat kepemimpinan dalam bermasalah hubungan gaya pengasuh dengan kinerja karyawan. Dalam organisasi, bawahan yang tidak siap dipimpin akan kehilangan kesempatan emas untuk mempelajari bagaimana kelak ia akan menjadi seorang pemimpin. Seluruh waktu dan energinya dihabiskan hanya untuk menciptakan reaksi-reaksi sesaat yang sia-sia. Sebelum Anda memimpin orang lain, maka wujud dari kesiapan untuk dipimpin adalah bagaimana memimpin diri Anda atau personal mastery. Wilayah yang harus Anda kuasai adalah self-understanding, pemahaman diri, dan self-management atau pengelolaan diri, yang meliputi perangkat nilai hidup, tujuan hidup, misi hidup Anda. Kedua kemampuan tersebut akan mengantarkan Anda menuju pola kehidupan beradab dan efektif. Dengan kata lain, self-understanding dan self-management pada saat Anda dipimpin akan menciptakan tradisi hidup sehat, di mana fokus adalah tujuan akhir, bukan lagi egoisme posisi jangka pendek tetapi realisasi misi. 3. Melatih diri sejak dini mampu memimpin dalam pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Pemimpin adalah orang yang isi pikirannya berupa solusi bukan masalah yang ia rasakan. Maka syarat mutlak yang bersifat fundamental adalah memiliki keahlian dan kekuatan. Paket keahlian merujuk pada kualitas personal yang sifatnya internal, mulai dari skill, knowledge, attitude, atau lainnya, sedangkan paket kekuatan merujuk pada power yang bisa membentuk kekayaan, networking, atau mungkin kekuatan fisik. Keahlian berguna untuk memimpin kelompok ahli, sementara kekuatan berguna untuk memimpin khalayak umum. Kedua paket tersebut yang menjadikan pemimpin sebagai pemilik suatu urusan bukan lagi menjadi bagiannya, mulai dari urusan pribadi, khalayak, sistem, ataupun kiblat hidup orang banyak. Karena sebagai pemilik urusan, maka harga seorang pemimpin senilai dengan harga jumlah orang-orang yang dipimpinnya. 4. Pengaruh antara budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Hubungan yang akrab dan saling tolong-menolong dengan teman sekerja serta dengan pemimpin sangat penting dan memiliki hubungan kuat dengan kinerja pegawai. Karena semakin baik pemimpin dalam membawahi karyawannya, maka semakin nyaman dan puas juga para karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Begitu pula sebaliknya, kepuasan kerja juga ditemukan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Semakin tinggi kepuasan kerja seorang perawat, maka semakin tinggi juga kinerjanya. Hasil penelitian ini searah dengan hasil studi yang dilakukan Ostrov pada tahun 1992 yang menunjukkan hubungan positif antara kepuasan kerja dengan kinerja karyawan. Selanjutnya diungkapkan lebih khusus lagi, organisasi dengan karyawan yang lebih puas, berkomitmen, sesuai dan tidak stres, tinggi akan memiliki tingkat kinerja yang lebih tinggi daripada karyawan yang kurang puas, kurang berkomitmen, kurang mampu menyesuaikan dan lebih banyak mengalami. Terima kasih kami ucapkan karena telah mendengarkan sampai akhir video. Semoga presentasi kami bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dari presentasi kerja kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.